Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Leni Rajut Paru. Hari ini kita akan belajar membuat dompet dengan motif ini. Nah, ini motifnya, cuma kalau di video warnanya kurang jelas, agak sedikit pudar warnanya ketimbang dengan aslinya. Di sini saya menggunakan benang poli Indo 2 warna dengan hakpen nomor 4. Dan motif ini kelipatan 4 ya. Motif ini kelipatan 4. Di contoh ini saya membuat 80 rantai dengan motif di depannya 10, di bagian belakangnya juga 10. Jadi total rantai di sini ada 80 rantai dan muat HP. Oke, ini kelipatan 4, chain awalnya itu 80. Di sini saya sudah punya 2 warna. Dan di tutorial ini saya bikin size yang kecil ya. Yang penting teman-teman paham cara membuatnya. Di sini saya membuat size kecil dengan rantai sebanyak 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dan setelah dapat 40, kita tarik lurus seperti ini. Nah, ini lurus, tidak ada yang kepelintir ya. Lalu kita sambung. Nah, di lubang pertama ini kita slip stitch. Kemudian kita buat satu rantai di lubang yang sama dengan rantai ini, kita buat satu SC. Kemudian lubang lainnya juga kita isi satu lubang, satu SC. Nah, seperti ini, lakukan memutar sampai semuanya selesai. Nah, ini udah selesai, lalu kita slip stitch di lubang pertama seperti ini. Kemudian ini kita bawa ke depan ya. Lalu kita ambil benang yang baru. Nah, kita masuk, kemudian kita buat satu rantai, jangan lupa ini ditarik ke depan. Nah, seperti ini. Kemudian di lubang yang sama ini, masih di lubang yang sama dengan yang kita slip stitch tadi, kita buat satu SC. Nah, kita buat satu SC. Mohon maaf, ini saya buka. Kita ulang ya. Nah, setelah kita slip stitch, langsung kita putus benangnya. Supaya tidak membingungkan ya, sebaiknya kita langsung putus benangnya. Lalu kita ambil benang warna baru. Nah, ini lebih mudah, takutnya nanti teman-teman pemula jadi bingung cara memulainya. Ini kita masuk lagi di lubang yang sama. Kemudian kita buat satu rantai, lalu masih di lubang yang sama kita buat satu SC. Kemudian kita buat rantai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita skip 3 lubang, masuk di lubang keempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usahakan rantainya rapat ya. 1, 2, 3, masuk di lubang keempat, bikin SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
skip 2 lubang, 3 lubang, 1 2 3 lubang, masuk di lubang keempat. 1 2 3 4 5 6, skip 3, masuk di lubang keempat. Nah, lakukan sampai semuanya penuh. Nah, ini yang terakhir 1 2 3 ya. 1 2 3 4 5 6, kita slip stitch di lubang yang pertama. Nah, sekarang saya putus lagi benangnya. Sekarang kita mulai di lubang kedua ini. Nah, sengaja saya putus benang di sini supaya teman-teman pemula tidak bingung cara memulainya. Mungkin teman-teman yang sudah bisa merajut, sudah pandai merajut ya, tidak perlu memutus benang, bisa langsung disiasati. Kemudian kita masuk di lubang tengah ini, di lubang tengah ini. Tadi kita skip 3 lubang kan? Nah, 1 2 3, jadi kita masuk di lubang tengah ya. Ini kita masuk di lubang tengah seperti ini. Sedangkan lubang rantai ini kita abaikan. Oke, kita mulai. Kemudian 1 2 3, ini kita anggap sebagai 1 DC ya. Lalu di lubang yang sama kita buat 1 DC lagi, 1 rantai, kemudian kita buat 2 DC. Nah, seperti ini. 2 DC, 1 rantai, 2 DC. Kemudian kita pindah ke lubang tengah di sini. Di lubang kedua ini kita buat DC lagi. 1 2, 1 rantai, kemudian 2 DC. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke sini. Ini rantainya kita abaikan saja di belakangnya. Nanti row setelahnya baru kita gunakan rantai ini ya. Kita buat 2 DC, 1 rantai, 2 DC di lubang yang sama. Nah, seperti ini. Ini rantainya kita tinggalkan di bagian luarnya seperti ini. Nah, teman-teman lanjutkan isi di sini dan di sini sampai semuanya penuh. 2 DC, 1 rantai, 2 DC, 2 DC, 1 rantai, 2 DC, 2 DC, 1 rantai, 2 DC. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Di sini. Oke, sekarang kita slip stitch sampai ke lubang tengah ini. Nah, sampai ke lubang tengah. Kemudian kita buat rantai 3. Kita buka dulu. Nah, pas di lubang tengah ini rantainya juga ikut kita ambil ya. Nah, seperti ini. Rantainya juga ikut kita ambil. Kemudian kita buat rantai 3, lalu nah rantainya ikut kita ambil. Kita buat 1 DC. Ini sudah ada 2 DC ya, karena rantai ini kita hitung sebagai 1 DC. Kemudian 1 rantai kita buat lagi di lubang yang sama, 2 DC lagi. Seperti ini. Kemudian kita pindah ke lubang sini, jangan lupa rantainya diambil ya. Nah, seperti ini rantainya ikut kita ambil. Kemudian kita buat DC. Kemudian 1 rantai. Kita buat
DC. Nah, seperti ini. Dan ini rantainya udah ikut terajut ya. Nah, kalau yang ini kan rantainya masih ada. Yang lain rantainya masih ada. Sedangkan di sini rantainya sudah ikut kita rajut. Di sini rantainya juga DC. DC sudah ada 2. 1 rantai, kemudian 2 DC. Sekali lagi, jangan lupa rantainya. Jadi rantainya ikut kita timpa. 1 rantai. Nah, teman-teman ulangi sampai semuanya selesai. Sekarang kita slip stitch. Nah, di sini ya, kita masuk di lubang rantai yang ketiga. Di lubang rantai yang ketiga, kita buat slip stitch. Kemudian ini kita posisikan ke dalam ya, jangan sampai di luar seperti ini ya. Ini kita posisikan ke dalam. Kemudian kita akan mengerjakan dengan benang yang warna krem lagi. Nah, kita mengerjakannya kalau posisinya di bagian atas itu di sini. Tapi ini kita mengerjakannya di bagian bawah. Nah, di sini. Nah, di sini kelihatan ya. Kemudian di sini juga. Nah, jadi antara 2 ini kita masuk pas di bagian tengahnya di sini. Kemudian di sini. Kemudian SC bawah ini jangan sampai keganggu ya, karena kita cuma ngambil bagian atas ini saja. Ini semuanya ya, semuanya kita isinya di yang saya tandai ini, di sini, seperti di sini. Tapi kita masuknya di kipas yang pertama ini. Oke, kita mulai. Ini kita buat simpul dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masuk, jangan sampai benang ini ke bawah keluar. Oke, kita masuk seperti ini. Nah, ini udah SC nya nggak keganggu. Kita buat 1 rantai, lalu di lubang yang sama masih kita buat 1 SC. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita masuk di lubang sini ya, yang saya tunjukkan tadi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian masuk di sini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Masuk lagi di sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, teman-teman masuk lagi di sini. Di sini. Nah, nanti cara masuknya itu seperti ini. Nah, ini SC nya sama sekali nggak keganggu ya, kita cuma ngambil antara DC ini saja. Ini kita ulangi sampai semuanya kita buat SC nya. Nah, ini satu lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita slip stitch di SC yang awal.
Oke, slip stitch. Nah, kita mengerjakannya dari arah ini, tapi nanti yang akan jadi bagian luarnya itu adalah ini yang akan jadi bagian luarnya nanti, sama dengan ini. Nah, sekarang kita mau mengerjakan di bagian tengah ini, jadi daripada kita terlalu banyak putus benang, karena kita mau bawa masuk benang ini ke dalam, kalau kita tarik seperti ini nanti kan kelihatan di bagian luarnya, karena ini nanti yang akan jadi bagian luarnya. Kalau kita ambil seperti ini nanti kelihatan jiplakannya seperti ini. Jadi caranya kita buka dulu yang warna magenta ini, kita buka dulu sebentar. Nah, kita buka dulu sebentar. Nah, seperti ini. Ups, DC-nya jadi lepas. DC-nya ikut lepas. Nah, jadi kita abaikan dulu ini. Kita bawa masuk ya yang warna putihnya. Cara bawa masuk ke sini biar kita dapat posisi di tengah ini, karena kita selalu mengerjakan di bagian tengah ini. Caranya kita bawa benang ke sini, kita buat rantai sebanyak 4, lalu kita lompat ke bagian tengah ini. Ini cara supaya kita nggak terlalu banyak putus benang. Jadi kita langsung lompat ke sini, kemudian kita buat slip stitch. Nah, seperti ini. Lalu kita buat rantai 3 sebagai 1 DC. Sekarang kita tutup lagi yang ini yang tadi kita buka, karena benang putihnya udah kita bawa ke dalam, jadi ini kita tutup lagi seperti semula. Nah, ini kita slip stitch lagi di lubang tadi ya, di lubang rantai tadi. Nah, seperti ini. Kita tutup lagi, dan jangan lupa ini posisinya harus selalu di depan ya. Oke, kita biarkan ini. Sekarang kita lanjut lagi yang warna putih, karena kalau kita bikin rantai warna bukan putih ya tapi krem, kalau kita bikin di sini warna krem, maka ke atasnya ini juga harus krem. Nah, ini sudah ada rantai 3, ini sebagai 1 DC. Kita buat 1 rantai lagi, 1 DC lagi. Nah, sekarang kita buat 1 rantai, kemudian 2 DC. Nah, seperti ini. 2 DC, 1 rantai, 2 DC. Sekarang kita masuk lagi di lubang ini. Kita selalu mengerjakannya itu di bagian tengah ini, dan rantainya selalu kita bawa ya. Nah, sekalian rantainya kita tindas. 1 rantai, 2 DC. Nah, seperti ini. Kemudian masuk lagi selalu di lubang tengah rantai ini. Ini rantainya juga kita tindas. Oke, 2, 1 rantai, 2 DC. Nah, seperti ini. Lanjutkan di sini, jangan lupa rantainya di bawah. Ini supaya ketutup rantainya. Nah, ini kita lanjutkan semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini udah selesai. Benang ini kita bawa keluar seperti ini. Kemudian kita slip stitch di lubang rantai ketiga. Di lubang rantai ketiga seperti ini. Kemudian kita ambil penanda di sini. Kita pindahkan ke yang warna putih. Nah, sekarang kita mengerjakannya di lubang ini sama seperti sebelumnya, cuman ini sudah ketutup dengan rantai 3. Nah, kita masuk di sini, kemudian masuk di sini,
di sini dan di sini. Oke, langsung kita mulai. Nah, kita masuk ya di lubang yang saya tunjukkan tadi. Nah, di sini kita masuknya di sini. Kita buat 1 SC, kemudian 1 2 3 4 5 6. Lalu kita masuk di lubang sini. Nah, seperti ini. Kita buat SC 1 2 3 4 5 6. Nah, seperti ini. Ini SC-nya. Kemudian kita masuk lagi di sini. 1 2 3 4 5 6. Kita masuk lagi. 1 2 3 4 5 6. Nah, masuk di sini. Jadi setiap sela-sela ini semuanya kita masuk, tidak ada yang kita lewatkan. Nah, karena di sini sudah, berarti kita masuk di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan tinggal kita slip stitch di bagian awal ini. Jadi semua sela-sela ini kita masuk ya. 1 2 3 4 5 6. Kita slip stitch di lubang SC. Nah, sekarang kita akan mengerjakannya di bagian tengah ini lagi. Selalu kita mengerjakannya di bagian tengah ini, di bagian tengah. Posisinya selalu di sini dan di sini. Nah, sekarang kita mau bawa masuk rantainya ke dalam lagi sama seperti sebelumnya, karena kita tidak mau terlalu banyak putus benang. Sedangkan kalau kita mau putus benang, di sini kita langsung bikin rantai 1 dan kita langsung cut benangnya. Habis itu kita mulai lagi di sini. Tapi karena kita nggak mau putus benang, jadi caranya kita buka lagi ini sama seperti sebelumnya. Kita buka dulu biar kita bisa bawa masuk benang yang warna magenta. Nah, ini kita buat rantai sebanyak 4 sama seperti tadi. Ini udah ada 1 2 3 4 dan kita langsung masuk di bagian tengah ini. Ini cara menyiasati supaya nggak terlalu banyak putus benang. Kemudian kita slip stitch lagi ya. Yang ini kita bikin slip stitch lagi karena tadi udah kita buka. Ini kita bawa ke dalam ini. Nah, kita masih slip stitch di lubang yang sama yang tadi kita buka ya. Ini nggak berubah posisinya. Nggak mau masuk. Nah, seperti ini. Oke, kita beri penanda lagi. Ini pintu ini harus selalu kita buka supaya benang ini bisa masuk, supaya nggak perlu putus benang. Nah, rantai yang udah masuk ke dalam ini kita buat rantai 3 sebagai 1 DC, kemudian kita buat 1 DC lagi, lalu 1 rantai, kemudian kita buat DC lagi. Nah, ini saya mau tunjukkan dulu sedikit yang sudah jadi ini. Nah, seperti di sini, karena saya tidak mau terlalu banyak putus benang, ini adalah bagian rantai untuk menyiasati supaya benangnya tidak perlu banyak putus ya. Ini rantai supaya bisa masuk ke dalam, jadi nggak usah putus-putus benang. Nah, ini rantainya sama dengan yang ini, kita balik dulu biar. Nah, jadi sama dengan rantai yang ini. Ini rantainya, rantai 4, dan ini rantai 4. Ini bagian luarnya dan ini bagian luarnya,
sudah mulai kelihatan. Ini motifnya benar-benar bikin gemas ya, gembul gitu motifnya. Nah, ini motif terbaru. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini udah mau lepas ini. Kita masuk selalu di lubang tengah. Jangan lupa rantai belakangnya diambil juga. Nah, seperti ini ya. Rantai 1, kemudian 2 DC. Kemudian buat lagi 2 DC. Kemudian 1 rantai, 2 DC. Nah, seperti ini. Silakan teman-teman lanjutkan di sini. Selalu kita mengerjakannya di posisi tengah ini. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita slip stitch. Kita slip stitch dulu, walaupun nanti harus kita buka lagi untuk jalan warna, untuk masuknya jalan yang warna putih. Pokoknya sekarang kita slip stitch dulu supaya nggak membingungkan. Oke, kita tinggalkan benang warna ini. Sekarang kita lanjut lagi yang warna putih. Nah, ini yang warna putih, kita masuk lagi di lubang sini ya, di lubang sini. Jadi putih tetap masuknya di warna putih krem ya. Krem ini tetap masuk di warna krem. Nah, bikinnya di sini sama seperti sebelumnya. Karena ini motif ini cuma pengulangan pola yang sama, kita ulang-ulang dengan di posisi yang sama, pola yang sama. Ini kita ulangi sampai polanya selesai. Ini di sini terus ya. Oke, kita mulai. Ini pertama kita masuk dulu di lubang pertama ini. Cuman ini sudah ketutup, lubang pertamanya ini sudah ketutup dengan rantai. Nah, kita mulai di sini ya. Ini kita tunjukkan sekali lagi caranya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk di warna putih ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk di sini. Tidak ada yang kita skip, semuanya kita isi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk di sini karena ini sudah pindah ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pindah lagi di sini. Nah, ini kita lanjutkan sampai semuanya selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjutkan di sini. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita slip stitch. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau mengerjakan di bagian tengah ini lagi. Di bagian tengah ini sama seperti sebelumnya, kalau kita mau masuk ke bagian dalam ini, kita harus buka dulu yang warna sebelumnya supaya yang warna krem bisa masuk. Oke, kita buka dulu. Nah, sekarang kita buat rantai 4. Ini kita buat rantai 4, 1, 2, 3, 4. Kita langsung masuk ke bagian sini, kita buat SC. 1, 2, 3. Ini kita tinggalkan dulu, langsung kita slip stitch ini lagi. Jangan lupa rantainya dibawa ke dalam. Nah, ini masih masuk di lubang yang sama. Oke, kita mulai yang warna putih lagi, yang warna krem ya. Selalu salah menyebutkan warna. Oke, ini sudah ada rantai 3, berarti kita sudah dapat 1 DC. Kita buat 1 DC lagi. Kemudian 1 rantai,
kita buat 2 DC. Jadi totalnya di dalam lubang ini 2 DC, satu rantai 2 DC seperti ini. Dan ini kita tindas juga. Kemudian pindah lagi di lubang tengah, kita buat 2 DC, 2 DC. Kemudian satu rantai lalu 2 DC. Kemudian pindah lagi di sini 2 DC, satu rantai 2 DC. Nah, seperti ini, lanjutkan sampai semuanya habis ya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita slip stitch. Nah, sekarang teman-teman tahu kan apa yang harus dibuat lagi. Nah, sebelum kita memulai motif ini harus kita buat rantainya dulu di sini ya. Berarti ini warna magenta, berarti kita bikin SC-nya itu di warna magenta ini juga. Nah, di lubang ini. Nah, di sini ya. Nanti pindah ke warna ini. Di sini dan di sini. Setelah itu nanti baru kita membuat 2 DC, satu rantai 2 DC di lubang ini dengan sekalian rantainya kita tindas. Jadi ini silakan teman-teman lanjutkan sesuai dengan tinggi yang diinginkan. Saya mau lanjut motif ini sampai 2 baris lagi ya, biar nanti lebih kelihatan motifnya. Ini cuma saya tambahkan satu warna lagi di atasnya. Tadi kita berhenti di warna putih, ini cuma saya tambahkan yang warna ungu. Setelah slip stitch langsung saya gunting benangnya. Jadi kita berhentinya di motif ini, jangan sampai nanti teman-teman berhentinya di rantai ya. Jadi nanti rantainya bakal kelihatan lepas sendiri gitu di bagian luarnya, jadinya nanti jelek. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kalau udah selesai, udah putus benang, kita tinggal menyambung bagian bawahnya, bagian alas. Nah, untuk teman-teman nanti yang bikin SC bagian bawah ini, usahakan SC-nya itu jangan terlalu kekencengan ya, atau nanti hasilnya bagian bawah mengecil, bagian atasnya nanti mengembang. Ini mau saya bawa ke bagian dalam ini. Seperti ini. Kemudian yang warna pink ini juga saya bawa ke dalam. Ups, di sini ya. Nah, di sini. Ini warna putih juga. Nah, kalau semuanya sudah, tinggal kita ambil posisi yang pas. Jadi motif ini kalau di bagian dalam hasilnya seperti ini, kalau di bagian luar hasilnya seperti ini. Jadi beda bagian luarnya dan bagian dalam. Ini bagian dalam. Oke, sekarang kita paskan. Ini berarti kita ambilnya seperti ini ya. Nah, ini kita posisikan, nah seperti ini. Nah, kalau begini nanti hasilnya jelek, ini jadi terbelah. Jadi kalau seperti ini hasilnya nanti rapi. Oke, kalau sudah pas langsung kita ambil benang baru dan kita sambung. Kita mulai dari sebelah sini aja biar nggak banyak benang yang aut-autan. Nah, seperti ini. Ini warna krem. Oke, di lubang yang sama kita buat 1 SC. Nah, seperti ini. Selalu kita memulainya dengan satu rantai dulu ya, baru kita buat 1 SC di lubang yang sama. Oke, satu lubang di depan dan satu lubang di belakang kita satukan dengan SC. Kita satukan dengan SC. Ini sangat mudah. Depan belakang SC, depan belakang SC.
belakang bikin SC. Saat kita membuat motif ini memang ada sedikit tantangan, tapi inilah yang membedakan tas kita dengan motif yang lain, biar hasilnya motifnya beda ya, tidak selalu sama. Jadi motif ini tuh tidak pasaran. Dengan cara membuat yang sedikit rumit dan hasilnya juga beda seperti ini. Kemudian baru kita balik. Nah inilah hasil bagian luarnya. Kita selalu mengerjakan dari bagian sini ya. Tadi kita selalu mengerjakannya dari bagian sini. Pas udah kita sambung bagian alasnya, ini sudah kita putus benang, barulah kita balik bagian luarnya. Ini pengerjaannya memang beda ya dengan tas yang biasa yang kita kerjakan. Ini pengerjaannya beda. Dan batas sambungannya itu tidak ada. Ini semuanya kelihatan sama, tidak ada bekas sambungan di bagian luar, padahal kalau di dalam itu ada. Ini sama. Nah ini hasil untuk motif kita. Ini motifnya benar-benar cantik dan bikin gemes ya. Nah pelan-pelan ditonton videonya. Kalau buat pemula dirasa video ini terlalu cepat, nanti di pojok kanan atas ini ada titik 3, teman-teman klik, lalu pilih menu kecepatan, lalu di situ teman-teman bisa atur kecepatan videonya, mau diperlambat atau dipercepat ya. Jadi nggak masalah kalau teman-teman merasa video ini terlalu cepat, teman-teman bisa menyetelnya di 3 titik di pojok kanan atas ini. Nah, selamat mencoba dan selamat berkreasi untuk teman-teman rajutku semuanya, dengan pengerjaan yang sedikit rumit memang ya, dan beda dari biasanya, tapi kita menghasilkan motif yang benar-benar cantik dan beda. Seperti ini hasilnya. Nah, selamat mencoba.